Kan suruh nyiapin, nggak dibilang hidup atau mati. Selamatkanlah istriku ya Allah. Jagalah dia dimanapun dia berada ya Allah. Gue punya ide bagus. Gimana kalau misal kita bilang ke wartawan sama bilang ke TV-TV? Masalahnya kita nggak punya fotonya Syifa. Masalahnya aku setuju sama David. Masalahnya aku nggak ada fotonya. Aku punya banyak foto Syifa di handphone aku kalau emang Om sama Papa masih tahu. Masalah aku soal hati aku, Pak. Bukan soal Syifa. Dimanapun juga Syifa itu saudara aku. Biar aku bisa segera telepon Arman. Aku benar-benar nggak bisa tidur sebelum aku mendengar hasil kerjaan. Mama panik untuk Papa merampasnya. Aku harus mendapatkan handphone itu. Assalamualaikum sahabat Gogo Coba, masih setia bersama Mimin Cantik di Tajwid Cinta. Misi pencarian Syifa terus berlanjut, bahkan sampai episode yang sekarang ini belum juga Syifa diketemukan. Nah, apakah pada episode yang ke-64 Syifa akan diketemukan karena kebaikan Alina sebagai ibu peri? Nah, yuk kita simak dulu ringkasan alur ceritanya. Nah, pada episode yang berikutnya, Alina nantinya akan menjadi pahlawan bagi Syifa. Karena di sini semua orang tidak memiliki foto Syifa ya, jadi hanya Alina yang memiliki foto Syifa, dan juga di sini Alina akan berusaha membuka semuanya. Karena Alina tahu ya, dalam hati Alina ini dia merasa bahwa memang ada yang aneh dengan bundanya, dan dia tahu bahwa semua ini adalah ulah dari bundanya. Makanya di sini Alina berusaha untuk mengambil sesuatu hal yang penting yang sekarang ada di tangan Mama Nadia, yaitu handphone ya. Nah, sementara itu Dafri masih terus saja memantau keberadaan Syifa yang sekarang ini masih ada di dalam mobil van bersama si penculik itu. Nah, ketika di mobil van itu ya bersyukurnya handphone baterai Syifa tuh awet banget ya. Jadi di sepanjang perjalanan Syifa masih bisa ngobrol terus sama si Dafri. Dan beruntungnya lagi si penculik itu tuh suka banget nyetel musik keras-keras, jadi nggak tahu ya kalau Syifa tuh teleponan sama si Dafri. Nah, ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil van berhenti di lampu merah. Nah, ketika di lampu merah itulah ada pengemudi mobil lain yang mengatakan kepada si penculik itu, Pak, sepertinya kaleng catnya ada yang bocor ya, karena mengalir di sepanjang jalan. Nah, melihat itu si penculik itu pun langsung keluar dari mobilnya dan mendapati memang si Syifa ini berulah ya. Jadi Syifa ini memang sengaja menumpahkan kaleng cat untuk memberi tanda kepada Dafri supaya bisa mengikutinya dan tidak kehilangan jejak. Nah, ketika si penculik itu yang bernama Arman ya, jadi penculiknya bernama Arman ya, penculik itu hendak membuka pintu van belakangnya dan memperbaiki kondisi cat yang sekarang tumpah. Tiba-tiba si bapak itu keluar dari mobil dan menghampiri si penculik itu, dan mereka saling ngobrol dan tentunya kedua-duanya pun saling merasa curiga ya. Si penculik curiga si bapak ini tahu bahwa dia sedang berbuat jahat, jadi si bapak ini langsung pamit berlalu, dan kemudian bapak ini pun mengambil handphone dan menghubungi polisi. Ya memang benar ya, bapak ini udah curiga sama si Arman. Si Arman ini kayaknya memang apa ya, tampang-tampang dan gelagatnya tuh aneh gitu. Nah, baru saja si bapak ini mau nelpon polisi, baru bilang halo gitu kan. Si penculik itu rupanya datang dan langsung memecah kaca bapak itu, dan kemudian bapak itu pun dihajar oleh si Arman. Waduh, ternyata si Arman ini memang benar-benar aja tega ya. Jadi si bapak ini dipukul pakai bogem mentah ya. Kemudian juga dengan teganya dia mengambil sekop dan menghajar bapak-bapak yang tadi mau nelpon polisi itu. Waduh, ternyata bener-bener si Arman ini kejam banget ya. Tapi kalau sama Syifa tentunya nggak tega dong ya. Udah tau lah Syifa kan cantik, nggak mungkin gitu tega, iya kan? Dan gak berselang lama Dafri pun datang dan menemukan keberadaan van yang dipakai oleh Syifa. Nah, di sini rupanya Syifa udah dipindah ya, udah nggak ada di dalam mobil van itu. Kemudian dia pun menelpon Dafri dan juga kepolisian bahwa Syifa emang udah nggak ada di situ. Tapi di situ yang bikin Dafri kaget itu sampai Dafri teriak ya, di situ tuh ada darah. Dan Dafri sangat khawatir itu adalah darah Syifa.
Nah, tentunya Dafri panik dong ya, panik banget. Tapi bersyukurnya ini si Syifa yang handphonenya mantap banget itu bisa menghubungi Dafri kembali. Ya, tentunya Dafri pun mulai tenang ya. Ternyata Syifanya baik-baik aja. Dan di sini pun Syifa ngabarin kalau sekarang Syifa sedang bersama seorang lelaki yang tadi udah dihajar habis-habisan sama si Arman. Tapi nggak tahu ya di sini kondisinya si yang tadi bapak-bapak itu tuh udah jadi jenazah atau cuman pingsan aja, masih belum tahu ya. Nah, kemudian Syifa dan bapak-bapak itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil sedan milik bapak itu tadi ya. Kemudian si Arman pun kabur. Entah sebenarnya mau dibawa kemana Syifa ini nggak tahu kita ya. Kok lama banget perjalanannya, nggak nyampe gitu loh. Sebenarnya di mana sih markas persembunyian si Arman ini? Jauh banget, jauh banget. Nah, dalam kondisi seperti itu Syifa masih bisa ya menelpon Dafri. Nah, di sini Syifa menceritakan sekarang dia bersama seorang bapak-bapak yang tadi sudah dihajar oleh si Arman. Nah, tentunya suasana makin horor ya. Jadi Syifa makin merasa horor. Dia nggak tahu ini sebenarnya bapak-bapak ini udah mati atau masih hidup. Pokoknya deg-degan aja. Tapi Dafri berusaha untuk terus menenangkan Syifa. Wah, kasihan banget ya nasib bapak ini tadi. Waduh, nih kasihan banget ya. Mudah-mudahan aja masih hidup ya. Nah, di sini tiba-tiba bapak itu pun tersadar ya kan. Tapi si bapak ini rupanya dia orangnya panikan. Jadi ketika dia tersadar, dia tuh malah teriak-teriak dan minta dikeluarkan dari bagasi. Wah, ini makin bikin Syifa panik ya. Apalagi Dafri dan Oki pun yang dengerin pun pastinya makin panik. Nah, kemudian di sini pun Dafri berusaha untuk menenangkan Syifa ya. Syifa, tenang Syifa gitu kan. Tapi ya gimana mau tenang ya, bapak itu aja ribet gitu kan. Mau keluar dari bagasi, gimana juga mau keluar dari bagasi ya kan. Nah, kemudian karena si bapak itu ribut terus, akhirnya si Arman pun membuka bagasinya dan mengeluarkan si bapak itu dari bagasi, kemudian menghajarnya kembali dan memukulnya kembali dengan sekop. Wah, jangan-jangan si Arman ini emang bener-bener psikopat ya. Nih tengok nih, dihajar pokoknya. Nggak tahu ya kalau yang kali ini pingsan atau sudah jadi mayat, ini nggak tahu pokoknya. Yang jelas memang raja tega banget ini si Arman ini. Nah, tentunya si Syifa pun makin deg-degan ya, makin takut banget. Nah, di sini pun si penculiknya bilang ke si Syifa, "Syifa, kamu jangan macam-macam, aku bisa menghabisimu kapan saja," gitu ya. Ya itu sih di mulut aja ya, tapi sebenarnya dalam hatinya sih nggak gitu banget ya kalau sama si Syifa. Dia teganya cuma sama laki-laki aja, teganya sama laki-laki aja. Kalau sama perempuan ya tahu sendiri lah, laki-laki itu kan kalau sama perempuan sukanya ya gitu deh, kelepek-kelepek gitu ya. Apalagi Syifanya cantik gitu loh, jadi nggak mungkin tega pokoknya. Nah, pas lagi panik gitu kan si Dafri itu kan nelpon biar si Syifanya tenang. Nah, kemudian si Oki pun bilang ke si Syifa, "Syifa, kami berdua akan menyelamatkanmu, kamu tenang aja," kan gitu kan. Masih sempat-sempatnya si Dafri itu ngerasa cemburu sama Oki. Waduh, memang ya, tapi ya gimana ya, namanya juga suaminya, wajar aja sih kalau cemburu ada cowok lain yang perhatian sama istrinya. Waduh, sebenarnya ya bikin apa ya, baper juga sih, tapi ya gitu deh. Nah, kemudian di tempat lain ya, Pak Rizky dan Mama Indri tentunya juga khawatir ya dengan Syifa. Dan mereka pun sedang mencari cara untuk bagaimana cara menemukan Syifa dengan cepat. Karena kan udah berapa episode ya Syifa tuh hilang, jadi kita bosen banget gitu nyari Syifa terus, bosen banget, tahu nggak sih, gitu-gitu terus nyari nggak ketemu capek kan. Nah, kemudian Pak Rizky pun meminta kepada Pak Rahmat untuk minta foto kepada Alina. Jadi mereka tuh semua tuh pada nggak punya foto Syifa. Jadi minta tolong ke Alina untuk mengirim foto Syifa supaya bisa untuk dilaporkan kehilangan di surat kabar, di TV-TV, di mana-mana aja deh. Tapi ya tentunya Pak Rahmat kan nggak tega ya, nggak enak hati gitu meminta ke Alina foto Syifa. Apalagi tahu ya kondisinya sekarang kan Alina lagi benci banget gitu sama Syifa, tahulah. Karena Syifa udah ngerebut calon suami Alina. Tapi di sini Alina mendengar pembicaraan Pak Rahmat dan Pak Rizky. Kemudian Alina pun keluar dan menghampiri mereka berdua dan dia pun bilang kalau dia punya foto Syifa dan dia mau ngasih foto itu ke mereka. Nah, bersyukur banget ya. Di sini Alina kembali menjadi ibu peri yang akan menjadi pahlawan bagi Syifa. Ya, sebenarnya sakit hati sih, tapi tetap Alina itu mengingat masa lalu gimana tuh mereka berdua saling berteman, bersahabat, mereka saling bercerita dan bersama-sama.
Tapi di sini masih menjadi tanda tanya ya, sebenarnya kebaikan Alina yang kali ini apakah benar-benar tulus dari hatinya ataukah kebaikannya hanya sekedar manipulasi saja biar dikira baik, biar dinilai baik oleh Pak Rizky, Mama Indri dan yang lainnya? Ya nggak tahu ya. Nah di sini pun Mama Nadia pun gerem ya sama si Alina. Alina nih gimana sih kok malah mau bantuin mereka? Ih sebel deh, ih dasar Alina. Nah Mama Nadia tuh sebel banget sama Alina, sebel pokoknya. Padahal awalnya dia udah seneng nih Alina udah jadi jahat, tapi kenapa sekarang kok malah memihak kepada papahnya? Ya sebel banget ya. Tapi di sini Mama Nadia pun pokoknya dia tetap aja jahat ya. Jadi Mama Nadia kemudian masuk ke dalam kantor Pak Rahmat, ke dalam ruang kerja Pak Rahmat, mencari handphone yang kemarin udah disembunyiin sama Pak Rahmat, yang handphone itu akan dipakai untuk menelpon si Arman, si penculik itu. Tentunya Mama Nadia ini dia nggak tenang ya, nggak bisa tidur semalaman, pokoknya nggak bisa tidur, takut banget dia itu jahat takut banget dia itu ketahuan jahatnya, takut ketahuan lah pokoknya, karena dia kan biang keroknya ya. Tentu aja kalau ketangkep polisi pastinya dia dong yang akan dimasukin penjara. Waduh, Mama Nadia masuk penjara, nggak kebayang deh, coba bayangin deh di penjara pakai baju gembel. Aduh, Mama Nadia kasihan. Nah kemudian si penculiknya ini kan masih OTW terus ya, jadi masih nggak tahu arah nih sebenarnya si Sifanya mau dibawa kemana. Mungkin mau dijadiin TKW ke Hong Kong atau ke Taiwan atau malah ke Arab Saudi, nggak tahu deh ya. Tapi di sini si penculiknya itu kan gini, tadi dia bilang, kata Bu Nadia kan disuruh melenyapkan, bukan disuruh dibunuh. Dan melenyapkannya pun juga nggak dibilang hidup atau mati gitu kan. Jadi dia berpikir dua kali nih. Nah kemungkinan nanti Syifa ini ya, dia tuh nggak akan dibunuh, tapi mau dijadiin sesuatu ya. Yaitu tadi yang aku bilang, mungkin mau dijadiin TKW kali ya, mau dikirim gitu keluar-luar, kan lumayan. Kalau dijual ya laku-laku berapa miliar kan bisa gitu ya. Nah kembali ke laptop ya. Jadi di sini Alina dia memata-matai gerak-gerik mamahnya yang sangat mencurigakan. Jadi di sini Mama Nadia masuk ke ruang kerja mencari-cari handphone dan akhirnya ketemu. Nah tentu saja nanti Alina akan kembali menjadi pahlawan ya. Jadi ketika handphone itu sudah berada di tangan Mama Nadia, nanti Alina akan merebut handphone itu dari tangan Mama Nadia. Ya kita berharap aja ya bahwa apa yang dilakukan Alina adalah tulus dari hatinya. Yang mudah-mudahan sih nggak berharap dapat perhatian dari Dafri ya. Tapi nggak tahu juga ya, bisa-bisa nanti si Dafri memberi simpati ke Alina. Waduh, terus bener-bener dijadiin Alina tuh istri yang kedua. Wah, gimana kalau menurut kalian? Wah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Tajwid Cinta. Untuk itu jangan lupa untuk terus simak kelanjutannya di SCTV. Dan jangan lupa untuk terus dukung Gogo Joba. Terima kasih, bye.